Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Kembali lagi bersama Kakak di sini dalam materi pelajaran biologi. Nah, pada materi hari ini Kakak akan membahas mengenai sistem pencernaan pada manusia. Kalian tahu nggak sih kalau sistem pencernaan manusia itu apa? Nah, jadi sistem pencernaan manusia itu merupakan kumpulan organ yang membantu mencerna makanan. Nah, makanannya kita makan ini tidak langsung begitu saja diserap atau dicerna oleh tubuh kita, tetapi melewati beberapa proses yang membantu makanan itu terserap oleh tubuh kita. Nah, sebelum itu ada yang tanya zat dalam makanan apa saja yang diperlukan oleh tubuh kita. Yang pertama ada tahu nih. Nah, jadi zat makanan tubuh kita itu perlukan terdiri dari dua macam, yaitu ada zat makanan makro atau zat makanan yang paling banyak tubuh kita perlukan, terdiri dari karbohidrat, protein, dan juga lemak. Kemudian ada zat makanan mikro yang tubuh kita perlukan hanya sedikit, tetapi sangat penting juga bagi tubuh kita. Nah, dapat saja sih, yaitu ada vitamin dan juga mineral. Kemudian, nah, kita mau nanya nih, kalian kan setiap hari makan nasi, pasti ya, karena masyarakat Indonesia ini tiada hari tanpa nasi. Nah, jadi nasi ini merupakan salah satu makanan pokok yang banyak mengandung karbohidrat. Nah, fungsi ini sebagai sumber energi paling utama. Nah, jadi kalau nggak makan nasi kan kayak lemes gitu ya. Nah, itu betul karena nasi ini merupakan salah satu sumber energi, yaitu karbohidrat. Nah, karbohidrat sendiri merupakan zat makro atau zat yang paling banyak dibutuhkan tubuh. Nah, karbohidrat ini sendiri dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama ada monosakarida. Monosakarida ini merupakan karbohidrat yang memiliki susunan molekul paling sederhana. Molekul gugus gula yang termasuk monosakarida, yaitu yang pertama ada glukosa, fruktosa, dan juga galaktosa. Nah, ketiga macam monosakarida tersebut yang terdapat dalam buah-buahan. Jadi teman-teman kalau misalkan makan buah ini mengandung monosakarida, karena proses fotosintesis ini akan menghasilkan glukosa ya teman-teman. Nah, jadi kemudian yang selanjutnya ada disakarida atau molekul gula yang terdiri dari 2 molekul monosakarida. Nah, contoh dari disakarida ini ada sukrosa, maltosa, dan juga laktosa. Nah, sukrosa sendiri terdapat dalam gula pasir. Kemudian maltosa ini terdapat dalam biji-bijian, sementara laktosa ini terdapat dari susu hewan ya teman-teman. Kemudian yang ketiga ada polisakarida. Nah, polisakarida ini merupakan karbohidrat yang memiliki susunan molekul yang kompleks. Contoh dari polisakarida ini adalah pati. Nah, pati ini terdapat banyak sekali dalam jenis umbi-umbian, misalkan yang kentang. Nah, jadi pada kentang ini terdapat banyak pati. Jadi kalau kita misalkan makan kentang saja itu tetap kenyang, karena di sini ada karbohidrat juga ya teman-teman, sebagai pengganti nasi misalkan. Nah, kemudian selain karbohidrat, makanan makro lain juga ada protein. Nah, protein ini merupakan salah satu zat yang sangat penting selain dari karbohidrat, karena protein ini berfungsi sebagai sumber energi, sebagai zat pembangun dalam tubuh, dan berperan dalam sintesis zat-zat penting tubuh seperti hormon dan juga enzim, dan yang terakhir berfungsi sebagai perbaikan dan pemeliharaan jaringan tubuh. Nah, protein itu sendiri mengandung unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan juga nitrogen. Nah, sebelum diserap oleh tubuh, protein ini harus diubah terlebih dahulu menjadi asam amino. Jadi asam amino ini merupakan protein yang lebih sederhana teman-teman. Nah, asam amino sendiri dibagi menjadi 2 macam, yaitu asam amino esensial dan juga asam amino non esensial. Jadi asam amino esensial sendiri merupakan asam amino yang diperoleh dari makanan. Nah, sedangkan asam amino non esensial sendiri itu merupakan asam amino yang diproduksi oleh tubuh kita gitu. Nah, nanti materi yang dari asam amino ini kalian dapat pada saat materi genetik atau DNA dan RNA. Nah, kemudian selanjutnya
bahan makanan yang mengandung protein ini digolongkan menjadi dua macam ya. Kita tahu protein hewani dan juga protein nabati. Nah, protein hewani ini contohnya apa? Nah, mudah sekali ya. Jadi contohnya itu telur ya. Kemudian protein nabati sendiri contohnya itu adalah tempe. Jadi kalian kalau mendapatkan protein, makan aja telur dan juga tempe gitu. Karena di dua makanan tersebut terdapat protein yang cukup banyak dan berfungsi sebagai pembangun energi gitu, selain karbohidrat. Kemudian zat makro yang terakhir yang dibutuhkan oleh tubuh yaitu ada lemak atau biasa disebut dengan lipid. Nah, lemak ini sendiri tersusun atas unsur karbon, hidrogen, dan juga oksigen. Nah, di dalam satu molekul lemak terdapat satu molekul gliserol dan 3 molekul asam lemak. Nah, fungsi lemak sendiri bagi tubuh apa sih? Yang pertama, itu tentu saja sebagai sumber energi, sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu sebagai pelindung organ-organ tubuh, dan fungsi yang terakhir sebagai pembangun bagian sel dan juga sebagai cadangan makanan. Jadi lemak ini selain sebagai sumber energi bisa digunakan sebagai cadangan makanan gitu. Kemudian ada zat makanan mikro atau zat makanan yang sedikit diperlukan oleh tubuh. Nah, perlu diingat di sini teman-teman, meskipun zat makanan ini sedikit diperlukan oleh tubuh, tapi ini merupakan salah satu zat yang penting gitu. Jadi walaupun sedikit, tapi bila kita kekurangan zat ini, kita akan merasakan tubuh kita menjadi tidak enak atau sakit gitu. Nah, contohnya apa sih yang zat mikro itu? Yang pertama ada vitamin, kemudian ada mineral. Nah, vitamin ini sendiri merupakan zat yang sangat penting. Nah, fungsinya apa sih vitamin itu? Pertama itu untuk menjaga kesehatan mata dan juga tulang. Nah, seperti yang kita tahu, contohnya vitamin, ada apa sih vitamin itu? Yaitu yang pertama ada vitamin B, dan vitamin C, vitamin A, vitamin B, vitamin E, dan juga vitamin K. Nah, kakak di sini sudah menampilkan tabel untuk kalian agar bisa memahami jenis-jenis vitamin dan fungsi-fungsinya dengan baik. Kemudian yang terakhir dari zat mikro itu ada mineral. Nah, mineral ini sendiri sangat diperlukannya, walaupun adalah zat mikro gitu. Nah, fungsinya apa sih? Mineral itu yang pertama yaitu bahan pembentuk berbagai organ tubuh. Contohnya ini mineral sebagai zat pembentuk tulang, gigi, rambut, kulit, dan juga sel darah atau eritrosit. Kemudian sebagai bahan pengatur, contohnya ini sebagai keseimbangan cairan tubuh, proses pengumpulan darah, dan membantu proses metabolisme dalam tubuh. Nah, kemudian kakak juga sudah melakukan tabel mengenai fungsi dari mineral dan fungsinya. Nah, baik, selanjutnya kita masuk ke dalam materi organ-organ pencernaan. Kan bagaimana sih proses pencernaan pada manusia itu? Nah, pencernaan makanan merupakan proses mengubah makanan dari ukuran besar menjadi ukuran yang lebih kecil dan juga halus, serta memecah molekul makanan yang kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana dengan menggunakan bagian enzim dan juga organ-organ sistem pencernaan. Nah, organ-organ pencernaan ini jika kita bahas apa saja. Kemudian tadi kan kita sudah menyebutkan enzim. Nah, enzim ini dihasilkan oleh organ-organ sistem pencernaan itu sendiri, dan tergantung jenisnya enzim ini berbeda-beda setiap ketika mengubah bahkan makanan menjadi zat yang lebih bisa diserap oleh tubuh ya teman-teman. Jadi dalam satu misalkan dalam satu makanan ini tidak hanya diserap oleh satu enzim saja gitu. Tidak bisa diubah oleh satu enzim saja gitu. Nah, kemudian proses pencernaan pada manusia ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada proses pencernaan secara mekanik, yaitu proses perubahan makanan dari bentuk besar ke bentuk kecil yang terjadi di dalam mulut menggunakan gigi. Kemudian ada proses pencernaan secara kimiawi atau secara enzimatis. Kenapa disebut dengan enzimatis? Karena menggunakan enzim pada saat proses pencernaan kimiawi. Nah, kemudian alat-alat pencernaan pada manusia. Nah, seperti yang kita ketahui, ada di bagian luarnya ada organ pencernaannya itu mulut. Mulut ini terdiri dari apa saja sih? Yang pertama ada bibir, kemudian ada gigi, lidah. Nah,
Kemudian dari mulut, makanan ini masuk ke dalam esofagus atau kerongkongan. Setelah di kerongkongan atau esofagus, di sini akan mengalami gerakan peristaltik untuk lebih menghanguskan atau menghancurkan molekul-molekul makanan untuk bisa masuk ke dalam lambung. Nah, ke dalam lambung ini kemudian terjadi penyerapan atau absorpsi yang dibuat oleh enzim. Nah, kemudian dari lambung ini turun ke usus halus, kemudian usus besar, dan terakhir yaitu anus sebagai zat pengeluaran sisa dari makanan. Nah, baik, karena kalian sudah sepertinya pada bosan nih mendengarkan penjelasan kakak. Nah, di sini kakak punya lagu nih buat kalian. Nah, biar nggak pada bosan seperti yuk kita belajar sistem pencernaan pada manusia. Dari mulut kerongkongan, lambung juga usus halus, usus besar dan anus. Jangan pernah kau lupa yang di mulut, enzim amilase yang berperan mengurai amilum menjadi maltosa. Kerongkongan atau esofagus mempunyai otot yang berfungsi membuat gerak peristaltik. Kalau yang di lambung ada asam lambung, asam lambung itu ya asam klorida. Rumus kimianya HCl, fungsinya membunuh kuman, juga aktifkan enzim pepsinogen berubah jadi pepsin yang berfungsi untuk memecah protein jadi peptid. Enzim renin berada di lambung yang berfungsi untuk menggumpalkan kasein yang ada di susu. Usus halus itu sangat panjang, ada sakarase, tripsin, maltase, dan laktase. Usus besar terdapat bakteri yang berfungsi untuk membusukkan sisa-sisa